Korban Perjodohan Part 21. Bukan urusan kamu. Lagian untuk apa kamu ada di sini? Ucap Ipa. Dewa yang baru saja datang dan sempat mendengar percakapan kedua gadis itu merasa penasaran. Saya suaminya. Wajar saya harus tahu, ucap Dewa. Dia menghampiri Rose, mengusap keningnya. Alah, jangan pamer kemesraan deh. Kemarin kemana aja? Balas Ipa. Dia memang jengkel dengan Dewa. Apalagi tadi malam dia tak pulang dan keesokan harinya dia melihat Dewa di sebuah rumah bersama Airin. Rose yang mendengar ucapan Ipa menurunkan tangan Dewa. Dia menatap suaminya meminta penjelasan. Mas, maksud Ipa apa? Tanya Rose. Aku tak tahu, dia cuma ngelantur aja, elakkan Dewa. Drama banget sih, ucap Ipa. Dia melangkah keluar meninggalkan dua sejoli yang sedang melepaskan rindu. Ipa keluar, dia malas melihat Dewa dan Rose. Dia memilih pergi ke kantin. Dia memang belum sarapan saat ke rumah sakit. Menu sop dan segelas es teh menjadi pilihannya. Saat dia sedang asik menyantap makanan, matanya tertuju pada sepasang kekasih yang sedang bersitegang. Semakin diperhatikan mereka sedang ribut. Ternyata yang lelaki cemburu kepada pacarnya. Adegan menangis menjadi pemandangan yang lucu untuk Ipa. Terlintas sebuah ide di kepalanya. Segera dia menghabiskan makanan yang tinggal sedikit, membayar lalu meninggalkan kantin. Dia berlari-lari sambil bersenandung. Saat sampai di ruangan, Dewa sedang menyuapi Rose. Ipa diam-diam mengeluarkan HP dan merekam bagaimana kemesraan sepupunya itu. Setelah dia rasa cukup, dia masuk tanpa memberi salam. Tadi pamer kemesraan, sekarang suap-suapan. Tolong dikondisikan, ada aku yang jomblo, ucap Ipa. Mereka terkejut mendengar suara Ipa setelah Rose kenyang. Dewa pamit ke kantor. Dia berjanji sepulang kantor akan langsung ke rumah sakit untuk menemani Rose. Dewa pergi tanpa pamit pada Ipa. Gadis itu pun cuek kepada suami sepupunya. Dia asik mengutak-atik video yang tadi dia ambil lalu mengirimnya ke nomor Airin. Airin yang sedang memasak mendengar HP-nya berbunyi. Dia pikir dari Dewa, dengan cepat dia buka. Dahinya mengenyeringgit ketika mendapatkan video Dewa sedang menyuap Rose. Belum lagi terlihat keduanya saling tertawa dan bercanda. Dewa sesekali mengecup kening istrinya itu. Airin meradang. Dihempaskannya HP itu ke meja. Sialan, katanya mau ke kantor. Awas saja, aku tak akan membiarkan kalian bahagia. Pokoknya, Dewa akan tetap bersamaku selamanya, ucap Airin. Tangannya mengepal. Omelan tak jelas keluar dari mulutnya. Dia tak berminat lagi melanjutkan masakannya. Bal, hari ini ada waktu. Bisa nggak temani Rose di rumah sakit? Aku ada perlu sedangkan dia tak ada temannya, ucap Ipa. Gadis itu meminta nomor telepon Iqbal kepada Pak Dirman. Dia menceritakan maksudnya membuat cemburu Dewa. Pak Dirman sangat setuju. Dia malah menjanjikan transferan lagi kalau rencana Ipa berhasil. Tentunya gadis itu sangat senang. Bisa, nanti habis sholat duhur aku ke situ, jawab Iqbal. Iya, tolong ya. Makan di sini saja, nanti aku traktir deh, tambah Ipa. Iya, bawel deh, gerutu Iqbal. Tapi dia tersenyum. Segera dia bereskan semua pekerjaannya, lalu beranjak meninggalkan kantor. Mau kemana? Belum waktunya makan siang, tegur teman sekantornya. Mau ketemu calon istri, jawab Iqbal asal. Dia terus saja berjalan,
tak menggubris panggilan teman-temannya. Iqbal melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Untung saja belum macet, jadi tidak sampai 1 jam dia sudah sampai di rumah sakit tempat Rose dirawat. Sebelum sampai, dia singgah sebentar di sebuah toko bunga, membeli bunga Rose yang sangat cantik. Dia membayar lalu melanjutkan perjalanannya. Iqbal melangkah menuju ruang perawatan dengan hati senang. Kemarin dia sempat kecewa karena Airin hanya ingin memanfaatkan dirinya. Tapi pagi ini entah kenapa dia sangat bersemangat ketika mengingat, mendengar, atau menyebut nama Rose. Hanya butuh waktu 10 menit, ruangan Rose sudah terlihat. Dia tak mengetuk, langsung saja masuk. Terlihat Rose sedang istirahat. Ipa sedang menonton YouTube di HP-nya. Melihat kedatangan Iqbal, Ipa tersenyum. Dia bangkit dari duduknya lalu menghampiri Iqbal. "Maaf sudah merepotkan," ucap Ipa. "Tidak apa-apa, memang kamu mau kemana?" tanya Iqbal kepo. "Ada deh, nggak usah tahu, titip Rose ya," ucap Ipa lagi. Dia menyambar tas selempang memakai lalu meninggalkan ruangan Rose. Iqbal mendekati Rose, memperbaiki letak selimutnya, mengurangi suhu AC dan merapikan anak rambut Rose yang berantakan di kening. Setelahnya dia duduk di samping tempat tidur Rose. Awalnya dia memegang HP, namun lama-kelamaan dia tertidur. Kepalanya rebah di samping Rose. Ipa tersenyum, dari tadi dia mengintip Iqbal dari depan pintu yang tak tertutup rapat. Rekaman yang telah diambil dia edit sedikit lalu mengirimkan kepada Dewa. Dewa yang sedang membaca laporan terhenti ketika panggilan dari Airin masuk. "Ya, ada apa, Rin?" tanya Dewa memulai percakapan. "Mas, makan siang bareng aku kan? Aku sudah masakin masakan kesukaan kamu," jawab Airin. Dewa melirik jam bundar yang melingkar di tangannya. "Mas," panggil Airin. Karena Dewa tak kunjung menjawab, "Iya, nanti aku makan di situ," ucap Dewa gelagapan. "Kalau begitu aku tunggu ya. Ingat, jangan lama-lama. Aku tidak akan makan kalau Mas nggak datang," lanjut Airin. "Oke, Rin," jawab Dewa singkat. Setelah mengatakan itu, Dewa memutuskan telepon. Dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia mengabaikan beberapa chat yang masuk. Tepat pukul 12 siang, Airin sudah beberapa kali menelpon. Dewa menanyakan jam berapa dia datang. Merasa kasihan, Dewa menghentikan kerjaannya lalu meninggalkan kantor, menuju ke rumah Airin. Waktu makan siang, jalannya sedikit macet. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke kontrakan Airin. Sampai di rumah Airin, gadis itu sudah menunggu di depan pintu. Airin terlihat cantik memakai daster panjang. Dewa sedikit tertegun melihat Airin. Namun segera ditepis getaran yang tiba-tiba timbul di dalam hatinya. Airin mengapit mesra lengan Dewa, menuntunnya menuju ruang makan. Walaupun rumah yang dikontrak, Dewa sempit tapi cukup nyaman untuk ditempati. Dewa duduk di kursi, Airin mengambil piring sambil menunggu Airin mempersiapkan makanan. Dewa mengambil HP dari kantong celananya.